Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ayunisa dari kelas 11 TKJ SMK Negeri 1 Kombeng. Di sini saya ingin menyampaikan sebuah materi routing. Pengertian routing. Routing adalah proses pengiriman data maupun informasi dengan meneruskan paket data yang dikirim dari jaringan satu ke jaringan lainnya. Contoh item yang dapat di routing yaitu email, telepon call, dan data. Tujuan routing adalah suatu protokol yang digunakan untuk mendapatkan route dari satu jaringan ke jaringan lain. Perbedaan routing dengan router. Routing adalah sebuah proses yang dilakukan oleh router, sedangkan routing adalah proses yang dilakukan oleh router, sedangkan router adalah alat yang melakukan proses routing. Routing berdasarkan paket pengiriman data 2, yaitu ada routing langsung dan routing tidak langsung. Routing langsung adalah sebuah pengalamatan secara langsung menuju alamat tujuan melalui host lain. Sedangkan routing tidak langsung adalah sebuah pengalamatan yang harus melalui alamat host lain sebelum menuju alamat host tujuan. Jenis-jenis routing, ada default routing, ada routing statik, dan routing dinamis. Nah, ini pengertian default routing adalah salah satu cara yang paling mudah atau manual dalam melakukan routing tanpa menambahkan identitas jaringan yang lebih spesifik. Jaringan ini biasa digunakan untuk mengirimkan paket-paket secara manual ke router hop. Kemudian, dengan cara menambahkan router ke sebuah network tujuan yang remote networknya tidak ada di routing table. Biasanya di routing pada jaringan yang hanya memiliki satu jalur keluar, routing jenis ini didefinisikan dengan alamat 0.0.0 atau 0. Kelebihan dan kekurangan routing default yaitu, ini kelebihan routing default, konfigurasinya yang cukup simpel. Administrator cukup memasukkan satu perintah routing, maka semua router akan dapat dilewati. Kekurangan routing default, adanya routing yang tidak diperlukan, karena routing ini memungkinkan semua router menerima routing yang tidak diperlukan. Hal tersebut dapat menaikkan penggunaan hardware dan membuat kinerja router menjadi lelet. Pengertian routing statis adalah routing yang dilakukan secara manual oleh administrator. Caranya dengan memasukkan pengaturan routing ke dalam routing table dari router. Kelebihan dan kekurangan static routing. Kelebihan routing statik yaitu tidak ada overhead atau waktu pemrosesan pada CPU router. Yang kedua, tidak ada bandwidth yang digunakan di antara router. Yang ketiga, jaminan keamanan, karena dapat memilih untuk mengatur akses routing ke jaringan tertentu saja. Kekurangan routing statis. Administrator harus memahami betul perihal internetwork di dalam sebuah sistem dan bagaimana setiap router dihubungkan agar dapat mengatur router dengan benar. Yang kedua, jika sebuah network ditambahkan ke internetwork, administrator harus menambahkan sebuah routing table ke semua router yang terhubung secara manual. Yang ketiga, routing statis tidak cocok untuk jaringan komputer skala besar, karena untuk menjaganya akan menjadi sebuah pekerjaan full-time sendiri. Routing dinamis adalah proses routing yang dilakukan dengan cara membuat jalur komunikasi data secara otomatis sesuai dengan konfigurasi yang dibuat.
Routing jenis ini berada pada lapisan network layer jaringan komputer dalam TCP atau IP protokol switch. Kelebihan dan kekurangan routing dinamis. Kelebihan routing dinamis hanya mengembalikan alamat host yang terhubung langsung dengan router. Yang kedua, router tidak perlu mengetahui semua alamat network yang ada. Dan ketiga, tidak terdapat penambahan suatu network baru, maka semua router tidak perlu mengatur ulang, hanya router-router yang berkaitan yang akan melakukannya. Sedangkan kekurangan routing dinamis yaitu beban kerja router menjadi lebih berat karena selalu memperbarui routing table di setiap waktu tertentu. Yang kedua, kecepatan pengenalan dan kelengkapan routing table memakan waktu lama. Alasannya, karena router akan melakukan backcast ke semua router sampai ada router table yang cocok. Setelah konfigurasi selesai, router harus menunggu beberapa saat agar setiap router mendapat semua alamat IP yang tersedia. Perbedaan routing statik dan dinamis. Routing statik yaitu berfungsi pada protokol IP. Kedua, router tidak dapat membagi informasi routing. Ketiga, routing table dibuat dan dihapus secara manual. Keempat, tidak menggunakan protokol. Sedangkan routing dinamis berfungsi pada interrouting. Yang kedua, router dapat membagi informasi routing secara otomatis. Yang ketiga, routing table akan otomatis terbuat. Dan keempat, terdapat protokol routing seperti RIP atau OSP. Tabel routing adalah tabel yang membuat seluruh IP address dari interface router yang lain sehingga router yang satu dengan router lainnya bisa berkomunikasi. Nah, ini contoh routernya ya. Ini. Konsep dari routing. Dalam jaringan WAN atau TCP atau IP sebagai alamat sehingga pengiriman paket data dapat sampai ke alamat yang dituju. TCP atau IP membagi tugas masing-masing, mulai dari penerimaan paket data sampai pengiriman paket data dalam sistem, sehingga pengiriman paket data dalam sistem sehingga jika terjadi permasalahan dalam pengiriman paket data dapat dipecahkan dengan baik. Jenis konfigurasi routing ada 3, yaitu minimal routing, yaitu proses routing sederhana yang biasanya hanya pemakaian lokal. Yang kedua, static routing, dibangun pada jaringan yang memiliki banyak gateway atau untuk jaringan kecil dan stabil. Yang ketiga, dynamic routing. Dynamic routing digunakan pada jaringan yang memiliki lebih dari satu route. Jenis-jenis routing protokol. Ada RIP, adalah protokol yang memberikan informasi routing table berdasarkan router yang terhubung langsung. Yang kedua, IGRP adalah untuk menyediakan protokol yang kuat untuk routing dalam sistem otonomi. Yang ketiga, OSPF ini adalah route redistribution setelah layanan penerjemah antar routing protokol. Yang keempat, EIGRP untuk menghitung jalur terpendek, sudah mempertimbangkan masalah bandwidth yang ada dan delay yang terjadi. BGP memiliki kemampuan untuk melakukan pengumpulan route, pertukaran route, dan menentukan route terbaik menuju ke sebuah lokasi dalam sebuah jaringan. Dan yang terakhir, ISIS adalah protokol yang digunakan pada perangkat jaringan komputer yang berguna untuk menentukan jalur terbaik bagi datagram ketika diarahkan ke tujuan. Okay, next. Nah, itulah materi routing dari saya. Sekian dan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.